Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pendengar An-Nas Radio yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, dengan segala luapan kegembiraan, kita patut memuji Allah Azza wa Jal yang dengan kemahabesarannya sampai saat ini kita masih diberi segala kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kehidupan ini dan mengecap manisnya keislaman dan keimanan, serta berada di tengah-tengah keluarga dengan penuh kasih sayang dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tak lupa pula semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, pendengar An-Nas Radio rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari sebuah risalah yang sangat mengagumkan, karya seorang imam besar, imam Islam. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan lalu kita sudah mengambil pembahasan pembukaan dari risalah ini, di mana telah diajukan kepada beliau sebuah pertanyaan mengenai seseorang yang tertimpa oleh sebuah petaka atau penyakit yang dia sudah berupaya dengan sekuat tenaganya untuk menyingkirkan petaka atau penyakit tersebut. Namun dia tidak mampu. Bahkan hal itu bertambah kuat dan bertambah menyala. Lantas beliau bertanya kepada Ibnul Qayyim rahimahullah, apakah hilah atau jalan keluar untuk menyingkirkannya? Dan telah dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya tidak ada satu penyakit pun, satu petaka pun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan obatnya dan penyembuhnya. Dan beliau mengatakan bahwa kejahilan itu adalah penyakit. Ketidakmengertian itu adalah penyakit. Dan obatnya, kata beliau rahimahullah, adalah bertanya kepada orang-orang yang mengetahui.
Dan beliau membawakan hadis tentang seseorang yang di dalam perjalanan safar kepalanya terluka karena batu. Kemudian dia bermimpi yang menyebabkannya junub. Lantas dia bertanya kepada para sahabatnya, apakah dia boleh bertayamum sebagai keringanan? Mereka menjawab bahwa dia tidak mendapatkan keringanan, tidak boleh bertayamum. Lantas dia pun mandi sehingga dia meninggal dunia. Maka dari sini kemudian beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjadi murka kepada para sahabatnya yang berfatwa demikian. Beliau menyatakan qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al ayyi su'al. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Bukankah obat orang yang tidak mampu adalah bertanya? Kemudian beliau menjelaskan bahwa orang itu cukuplah bertayamum dan mengikat lukanya, kemudian mengusap di atas lukanya tersebut dan membasuh anggota-anggota badan yang lainnya yang tidak terluka. Ini jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memberitakan kepada kita bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit, ketidakmengertian itu adalah penyakit, dan obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang mengerti, kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Allah telah menerangkan Al-Quran itu adalah penyembuh, obat bagi segala penyakit. Ya, kita telah sebutkan dan membacakan ayat-ayat yang beliau terangkan dalam hal ini. Di antaranya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyembuh dan rahmat bagi segenap orang-orang yang beriman. Beliau menyatakan bahwa kami di sini bukanlah maksudnya untuk menunjukkan sebahagian dari Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan bahwa jenis Al-Quran itu adalah obat penyembuh yang akan menyembuhkan dari segala bentuk penyakit, baik yang jasad, fisik maupun yang batin, secara rohani. Beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan semua ini, kata beliau di akhirnya, fahuwa shifaa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki warraib. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh bagi hati-hati manusia dari dari penyakit kebodohan, dari penyakit keraguan, dari penyakit kebimbangan. Falam yunzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaa'an qat a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalatid da'i minal Qur'an. Maka tidaklah Allah menurunkan dari langit sebuah obat penyembuh selama-lamanya yang lebih mencakup, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, yang lebih berhasil di dalam menghilangkan penyakit melebihi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah penyembuh segalanya. Orang yang sakit jasadnya, orang yang sakit fisiknya, datanglah berobat dengan Al-Quran. Al-Quran itu pastilah menyembuhkan. Karena Al-Quran itu diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syifa, obat penyembuh. Adapun ketidaksembuhan orang-orang yang berobat dengan Al-Quran, itu diakibatkan ada faktor-faktor lain. Tetapi Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh bagi segala penyakit. Ya, baik penyakit fisik dan badan,
maupun penyakit batin, jiwa, dan rohani. Maka orang yang sakit jiwanya, orang yang sakit batinnya, orang yang sakit rohaninya, hendaklah dia datang berobat kepada Al-Quran. Itu lebih baik untuknya. Dia berobat kepada Al-Quran. Bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, yang paham tentang agama Allah Azza wa Jal, yang diperkuat dengan hujjah-hujjah Al-Quran. Itu lebih baik daripada dia datang kepada para psikiater, psikolog yang mereka belum tentu mengenal Islam, yang mereka belum tentu faham tentang Al-Quran dan ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran, yang belum tentu mereka mengerti tentang obat-obat daripada penyakit hati itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan diperkuat dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Padahal hati-hati manusia itu yang punya adalah Allah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qulubu baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Dia yang membolak-balikkan dengan sekehendaknya. Yuqallibuha kaifa sya'. Dia yang membolak-balikkan dengan sekehendaknya. Yang punya hati itu adalah Allah. Maka ketika hati itu terkena oleh penyakit, rohani itu mempunyai penyakit, jiwa itu berpenyakit, maka yang tahu obatnya adalah Allah yang di tangannya seluruh hati manusia. Maka sebaik-baik pengobatan bagi penyakit hati, penyakit jiwa, dan juga bahkan bagi penyakit badan dan fisik adalah dengan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio An-Nas yang semoga diberkati oleh Allah. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah akan membawakan sebuah hadis yang lumayan panjang, yang mana hadis ini semakin memperkuat bahwasanya Al-Quran itu adalah obat penyembuh bagi segala penyakit, termasuk penyakit badan dan penyakit fisik. Hadis ini adalah hadis yang agung dan merupakan pelajaran bagi kaum mukminin. Kata beliau rahimahullah, wa qad thabata fi sahih min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan telah datang di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safaratin safaruha. Telah berangkat beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan jauh yang mereka tempuh, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhum, sampai mereka singgah pada sebuah kampung dari kampung-kampung Arab, lantas mereka meminta dijamu oleh para penduduknya. Fa'abau ayyudhayifuhum faludigha sayyidu dhalikal hayy. Lantas para penduduk kampung itu enggan untuk menjamu mereka. Kemudian pemuka dari kampung itu disengat oleh seekor binatang berbisa. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Mereka berupaya untuk mengobatinya dengan segala sesuatu, tetapi tak ada satupun yang bisa bermanfaat untuk mengobatinya.
Faqala ba'dhuhum, sebagian mereka mengatakan, "Law ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu la'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'." Jikalau seandainya kalian mau mendatangi sekumpulan orang tadi, maksudnya adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, jikalau seandainya kalian mau mendatangi orang-orang itu tadi yang mereka telah singgah di tempat kita, barangkali pada sebagian mereka ada sesuatu yang bisa mengobatinya. Fa'atauhum, maka penduduk kampung itu mendatangi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, mereka mengatakan, "Ya ayyuhar rahtu, wahai segenap manusia, atau wahai sekumpulan manusia." Ar-rahat yaitu kumpulan manusia sejumlah antara 3 sampai 10 orang. Wahai sekumpulan manusia, inna sayyidana ludigha, sesungguhnya pemuka kami telah disengat oleh seekor binatang berbisa. Wa sa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai', dan kami telah berupaya dengan segala daya upaya, tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa memberinya kesembuhan. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah salah seorang di antara kalian punya sesuatu, yakni sesuatu yang bisa menyembuhkannya? Faqala ba'dhum na'am, sebagian mereka mengatakan ya ada. Wallahi inni la urqi, demi Allah sesungguhnya aku bisa meruqyah. Meruqyah itu artinya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran atau sebagiannya, atau membacakan doa-doa yang datang dari Nabi SAW untuk mengobati sesuatu. Maka itu disebut dengan ruqyah. Kata sebahagian sahabat, wallahi inni la urqi, demi Allah aku bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istaghafnakum falam tudayyifuna, akan tetapi demi Allah kami sudah meminta kalian untuk menjamu kami. Ya. Tetapi kalian tidak mau melaksanakannya. Falam tudhayyifuna, tetapi kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'la, dan aku tidak akan meruqyah kalian sampai kalian mau memberikan imbalannya. Fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam, maka mereka pun berdamai dengan kesepakatan upah sekumpulan kambing, beberapa ekor kambing. Ya. Fantalaqa yadkhulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin, maka sahabat itu berangkat dan beliau menghembuskan pada pemuka kaum yang sakit tadi, at-tafl, yaitu seseorang menghembus dengan sedikit air liur pada orang yang sedang diruqyah. Maka sahabat ini melakukan itu dan membacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya membacakan surat Al-Fatihah. Maka setelah dibacakan oleh sahabat tersebut, faka'annama nasyata min iqal, maka pemuka dari kaum yang mereka singgahi itu sembuh, dia kembali segar, seolah-olah dia terlepas dari belenggu ikatan. Fantalaqa yamshi, kemudian dia pun kembali bisa berjalan. Wa ma bihi qalabah, seolah-olah tidak ada penyakit yang pernah menimpanya. Fa'aufauhum ju'lahum, maka penduduk negeri itu, penduduk kampung itu memenuhi janji mereka dan memberikan imbalan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
alladzi salahuhum alaih, yang mereka telah sepakat untuk berdamai karenanya. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat berkata, iktasimu, bagilah imbalan tersebut. Faqala alladzi raqa, maka sahabat yang meruqyah berkata, la naf'alu hatta na'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladzi kan. Kita tidak boleh melakukannya. Artinya jangan bagi sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sebutkan peristiwa ini kepada beliau. Kita sebutkan kepada beliau apa yang telah terjadi. Fananzuru ma ya'muruna. Maka kemudian barulah kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik, dan mereka menyebutkan peristiwa itu kepada beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Beliau bertanya kepada sahabat yang meruqyah tadi, apa yang membuatmu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah bacaan ruqyah? Summa qala, kemudian beliau melanjutkan dengan sabdanya, qad asabtum, kalian telah berbuat yang benar. Artinya beliau membenarkan bahwa bacaan Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ya, bacaan ruqyah yang bisa menyembuhkan. Nah, iqtasimu wadribu li ma'akum sahman. Kata beliau, bagilah timbalan tersebut dan buatkan untukku satu bahagian bersama kalian. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan pengakuan beliau. Dan pengakuan beliau adalah bahagian daripada sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya pengobatan dengan Al-Quran itu adalah pengobatan yang sangat mujarab. Pengobatan yang bisa menyembuhkan. Ya, yang tadinya kepala kampung yang diobati oleh sebagian sahabat itu telah diupayakan untuk diobati dengan segala cara, dengan segala daya upaya. Tapi Allah menghendaki bahwa kepala kampung itu tidak bisa sembuh. Tidak bisa sehat. Tidak terobati dengan obat-obat yang lainnya. Sampai kemudian ada sebahagian sahabat yang membacakan Al-Fatihah dan menghembuskan kepadanya Subhanallah, dengan seizin Allah Azza wa Jal, kepala kampung itu menjadi sembuh dan sehat seolah-olah tidak pernah tertimpa oleh penyakit sebelumnya. Allahu Akbar. Ini adalah keagungan Al-Quran, kebesaran Al-Quran, kelebihan Al-Quran, kekuatan Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi subhanallah, orang-orang yang terkena oleh penyakit fisik atau penyakit batin, penyakit jiwa, kembalilah berobat dengan Al-Quran. Al-Quran itu pasti bisa menyembuhkan kalau kita yakin kepada Allah dan kepada janji-janji Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Bagi orang-orang yang barangkali sudah putus asa, ya, untuk berobat kepada para dokter, kepada para ahli medis, dan mungkin pula sebahagian mereka mengambil atau menempuh jalan pintas dengan melakukan pengobatan-pengobatan alternatif, datang kepada para dukun yang melakukan pengobatan dengan cara memakai jin atau memakai sihir, dengan perkara-perkara yang tidak
diridhai oleh Allah, bahkan dimurka oleh Allah, yang mengandung kekafiran kepada Allah. Subhanallah. Belum tentu yang demikian itu akan mendatangkan kesembuhan. Bahkan betapa banyak orang-orang yang datang kepada para dukun tersebut, yang mereka mengorbankan akidahnya, melaksanakan kesyirikan-kesyirikan dan kekafiran-kekafiran, tetapi dia tidak diberikan kesembuhan oleh Allah. Dia jual akidahnya, tetapi dia tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah celakanya orang yang demikian. Ya. Seperti itu pula orang-orang yang datang kepada para ahli medis, para dokter. Ya. Bahkan sebagian mereka barangkali ada yang menggantungkan harapannya kepada para ahli medis atau kepada para dokter itu, dan dia lupa Allah. Bahwa di sana ada Allah yang memberikan kesembuhan, yang di tangannya segala sesuatu. Ketika para ahli medis, para dokter itu sudah memutuskan bahwa penyakit bapak ini atau penyakit ibu ini tidak akan mungkin sembuh. Ya, sudah divonis oleh dokter tidak mungkin sembuh. Ya, atau divonis bahwa penyakit ini tidak ada obatnya. Tidak jarang dari mereka berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan berburuk sangka kepada Allah karena penyakitnya tersebut. Maka dengan segala yang sudah kita ceritakan ini adalah fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka marilah kita mengajak kembali kepada kaum muslimin secara khusus dimanapun mereka berada di sentero dunia ini. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran, kepada obat Al-Quran, kepada penyembuhan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Adalah penyembuh dan rahmat bagi segenap kaum mukminin. Ya. Kalau kita yakin sama Allah, kalau kita percaya kepada Al-Quran, pastilah kesembuhan itu akan datang dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tidak akan merugi orang yang berobat dengan Al-Quran. Ya. Orang-orang yang tadinya tidak bisa sembuh dengan pengobatan-pengobatan lain, atau bahkan yang sudah berputus asa, ya, marilah berobat dengan Al-Quran. Ya. Berbaik sangkalah kepada Allah, perkuatlah keimanan kepada Allah, perteguhlah keyakinan kepada Allah, berpeganglah kepada syariatnya, berobatlah dengan Al-Quran. Niscaya engkau akan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. So, kalau seandainya engkau tidak disembuhkan oleh Allah, tidak ada yang lebih baik di dalam kehidupan ini, melainkan seorang yang hatinya tergantung dan terikat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jikalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan engkau sedang mendekat Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, sedang beribadah dengan Al-Quran, maka engkau menjadi orang-orang yang berbahagia, yang menutup kehidupanmu dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar An-Nas Radio, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wa azalah hatta ka'annahu lam yakun. Obat ini telah berpengaruh kepada penyakit itu dan mampu melenyapkannya sampai orang tersebut seolah-olah tidak mengalami penyakit sama sekali. Ka'annahu lam yakun, seolah-olah penyakit itu tidak pernah ada. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruh. Sementara berobat
dengan Al-Quran, membacakan Al-Quran sebagai pengobatan itu adalah obat yang paling mudah dan yang paling gampangnya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ternyata kita ini memang lalai terhadap Al-Quran. Ya, kita berobat ke sana, kemari, ini, dokter itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, sebagian berobat kepada dukun. Ya, melakukan hal-hal yang syirik kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ, mengeluarkan sekian banyak biaya sampai hartanya habis, usahanya bangkrut, rumahnya terjual, mobilnya dilelang dan lain sebagainya. Ya, dia berobat ke sana kemari dengan segala daya upaya dia melakukan hal itu. Tetapi khaba wa khasir. Khaba wa khasir. Khaba wa khasir. Dia merugi dan dia celaka. Apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Sementara itu ada sesuatu. Ada pengobatan yang sedemikian mudah. Yang sedemikian ringan. Yang sedemikian gampang. Yang selalu ada di rumahnya. Yang bahkan barangkali kebanyakan kaum muslimin tidak lagi mau memperhatikannya, tidak membacanya, apalagi mengamalkannya, ya, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran ada di rumahnya. Obat yang paling mudah digapai, yang paling ringan untuk didapatkan. Ya. Hanya membutuhkan keyakinan yang mantap kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan yang kuat kepada Allah. Ya. Dan percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu gampang sekali untuk dibaca. Dan kita berobat dengannya. Tanpa dipungut biaya. Gratis. Ya. Tidak ada embel apa-apa. Ya, gratis. Tetapi siapakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh beliau, walau ahsanal abdu at-tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'siran ajiban fi syifa. Ya. Jikalau seandainya seorang hamba itu mau berobat dengan baik menggunakan Al-Fatihah, niscaya dia akan melihat pengaruh yang sangat mengagumkan di dalam Al-Fatihah untuk bisa menyembuhkan. Ya. Subhanallah. Al-Fatihah. Yang semua kaum muslimin itu hafal. Yang semua kaum muslimin itu membacanya di dalam sholat mereka. Bahkan mereka sangat hafal. Ya. Sambil merem saja mereka tidak salah untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi sedikit di antara mereka yang mau menggunakan Al-Fatihah sebagai pedoman hidupnya. Ya. Padahal Al-Fatihah itu adalah obat bagi penyakit hati dan penyakit jiwa. Kandungan-kandungan makna, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya luar biasa. Demikian pula Al-Fatihah itu ternyata merupakan obat penyakit badan, penyakit fisik yang juga sangat mujarab. Ya, tergantung siapa yang mau membacanya dan dengan kualitas keimanan bagaimana dia membacanya. Ya, maka ketika dibacakan oleh seorang sahabat Nabi kepada kepala kampung tadi, ya, subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Bacaan Al-Fatihah itu mampu untuk menyembuhkan penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat yang lain dengan seizin Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa makat al-Fatihah di Makkah untuk biaran ya'tarini adwaun. Ya, ini beliau akan berkisah tentang pengalaman pribadi beliau. Ya, jadi beliau membuktikan hebatnya pengobatan Al-Quran, terutama pengobatan Al-Fatihah itu bukan dari cerita orang. Ya. Bukan dari info-info.
media. Ya. Tetapi beliau membuktikan dengan diri beliau sendiri. Dan beliau melihat hasilnya dengan mata kepala beliau sendiri dan beliau rasakan dengan badan beliau sendiri. Kalau minggu lalu saya nukilkan kisah ini dari Zadil Ma'ad yang beliau tulis, ya, yang merupakan salah satu kitab beliau yang juga sangat mengagumkan. Ya. Ternyata di sini beliau juga menceritakannya. Ya. Dan tentunya ini bermaksud untuk menguatkan kita bahwa apa yang beliau katakan ini bukan hanya sekedar isapan jempol, bukan sekedar isapan jempol belaka, bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sudah terbukti dan bahkan beliau membuktikannya sendiri dengan pribadi beliau. Ya. Kata beliau, wa makastu bi Makkah muddatan ya'tari ini adwa'un wala ajidu tabiban wala dawaan. Aku pernah tinggal di kota Makkah dalam beberapa waktu, ya, beberapa masa, yang aku membutuhkan obat. Ya. Tetapi aku tidak mendapatkan seorang dokter, bahkan tidak juga mendapatkan satu obat pun. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka dahulu waktu itu aku berupaya untuk mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'ziran ajiban. Maka aku melihat ada pengaruh yang sangat luar biasa mengagumkan pada Al-Fatihah tersebut. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Ya. Nah, kata beliau, setelah beliau mencoba perkara ini, mencoba untuk mengobati penyakitnya dengan Al-Fatihah, dan beliau mendapatkan pengaruhnya yang luar biasa menyembuhkan, ya, beliau pun bercerita selanjutnya, bahwa aku, kata beliau, dahulu selalu menjelaskan hal itu kepada orang yang mengeluhkan sakit. Jadi setiap ada orang yang datang kepada beliau, dan mengeluhkan bahwa dia sedang mengidap penyakit, ya, selalu beliau jawab dengan obatlah melalui Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah, obatlah dengan Al-Fatihah. Ya, bacakan padanya Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian kata beliau, fakana katsirum minhum yabra'u sari'an, dan kebanyakan dari mereka itu lekas sembuh. Ya, cepat mengalami kesembuhan. Ya. Yabra, dia sembuh sari'an dalam jangka waktu yang singkat, dalam jangka waktu yang cepat. Subhanallah. Ya. Bukan saja pengalaman beliau, tapi banyak orang sudah beliau arahkan untuk berobat dengan Al-Fatihah dan mendapatkan pengaruh penyembuhannya yang luar biasa. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Sebenarnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Menurunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit rohani, juga merupakan obat bagi segala penyakit fisik dan badan. Tinggal bagaimana kita merealisasikan keimanan kita yang sekuat mungkin, ya, seteguh mungkin kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berobat dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau, walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu. Akan tetapi di sini ada sebuah perkara yang pantas untuk kita memperhatikannya. Wahwa, yaitu annal azkara wal ayati awil ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Perkara apa yang harus kita perhatikan di sini? Kata beliau, bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dipakai untuk penyembuhan, yang dipakai untuk ruqyah,
hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang datang dari Nabi itu pada zatnya adalah sesuatu yang bermanfaat dan mampu untuk menyembuhkan. Walakin, akan tetapi, tastad'i qubulal mahal wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirahu. Kata beliau, akan tetapi zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipakai untuk penyembuhan atau untuk ruqyah itu, tastad'i, memanggil, atau mengundang qabulal mahal, tempat yang mampu untuk menerimanya, tempat yang bisa untuk menerimanya. Wa quwwata himmatil fa'il, dan kekuatan, keyakinan, kepedulian si pelakunya. Wa ta'thirahu, dan membutuhkan pengaruhnya kepada orang tersebut. Nah, artinya zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai untuk ruqyah atau untuk penyembuhan itu pada zatnya bermanfaat dan bisa menyembuhkan. Ya, itu tidak diragukan lagi. Ya, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua pada zatnya mampu untuk menyembuhkan, tidak diragukan lagi. Tetapi obat-obat ini tadi, obat-obat yang syar'iyyah ini tadi, membutuhkan tempat yang bisa menerimanya. Artinya, pengaruhnya itu akan terjadi, penyembuhannya itu akan terjadi, kalau tempat yang diobati dengan obat-obat tersebut bisa layak untuk menerimanya. Ya. Artinya pas dengan orangnya, cocok dengan orangnya. Ya. Sehingga tidak semua orang yang berobat dengan Al-Quran atau dengan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas dia pasti sembuh. Tidak. Ya. Obatnya sendiri pasti menyembuhkan. Tetapi orang yang berobat dengannya belum tentu sebagai tempat yang cocok untuk bisa menerima pengobatan itu. Ya. Jadi membutuhkan tempat yang bisa menerimanya. Ya. Yaitu orang yang diobati bagaimana? Wa quwwata himmatil fa'il, dan kekuatan, keyakinan, kepedulian si pelakunya. Ya. Pelaku yang mengobati, yang membacakan ruqyah, yang membacakan Al-Fatihah, yang berobat dengannya. Apakah dia punya kekuatan, keyakinan, kepedulian yang besar di dalam keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang mapan kekuatan imannya atau tidak kepada Allah. Ini juga berpengaruh. Nah, maka kata beliau, famata takhallafa syifa'u kana li dha'fi ta'thiril fa'il. Ya. Maka tatkala penyembuhan itu tidak terjadi, itu semua karena lemahnya pengaruh orang yang melakukan pengobatan. Bukan karena obatnya tidak mujarab. Obatnya tetap mujarab, Al-Quran tetap mujarab, doa-doa yang dibaca oleh Nabi, zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi itu tetap mujarab. Tetapi orang yang melakukan pengobatan itu bisa jadi ketika berobat dengannya atau mengobati orang lain dengannya, pengaruhnya tidak kuat. Bukan karena obatnya, tetapi karena orangnya. Ya. Karena kekuatan imannya, karena keyakinannya yang lemah. Ya. Tidak mantap kepada Allah Azza wa Jalla. Atau orang yang diobati tidak yakin dengan pengobatan Al-Quran. Ya. Tidak mantap dengan pengobatan Al-Quran. Hatinya bimbang bisa sembuh atau tidak. Jangan-jangan ini hanya cerita kosong. Hanya sekedar, ya daripada tidaklah.
ini juga bisa berpengaruh yang buruk. Artinya penyembuhan itu tidak terjadi. Nah, kemudian kata beliau, atau li'adami qabulil munfa'il, atau karena orang yang diobati, orang yang bereaksi dengan pengobatan itu tidak menerima pengobatannya. Artinya ketika dibacakan pengobatan dengan Al-Quran ataupun dengan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bereaksi tidak menerimanya. Nah, ini juga pengaruh. Au limani'in qawya fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa. Au limani'in qawiyyin fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa. Atau karena ada faktor penghalang yang kuat yang ada di dalamnya, yang ada pada dirinya, yang mencegah obat itu bisa berhasil pada dirinya. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah. Sebagaimana hal itu juga terjadi pada obat-obat yang bersifat fisik. Artinya obat-obat yang berupa materi. Ya, seperti obat-obat yang dikeluarkan oleh para dokter, oleh para ahli medis. Ya. Obat-obat itu tadi, coba kita lihat iklannya. Masya Allah. Tidak ada obat yang diiklankan, melainkan obat yang diiklankan itu pastilah dikatakan menyembuhkan. Ya, bahkan iklannya terkadang melampaui batas. Ya. Begitu minum langsung sembuh. Begitu minum langsung dia segar, kan begitu. Nah, obat-obat itu tadi ternyata juga demikian keadaannya. Ya. Kalau tidak pas dengan orangnya tidak akan bisa menyembuhkan. Kalau tidak dipedulikan aturan pakainya juga tidak bisa menyembuhkan. Atau karena ada faktor yang menghalangi dari penyembuhan juga tidak akan bisa menyembuhkan. Misalnya dokter menyarankan bahwa si pengidap penyakit atau si pasien untuk tidak makan ini, makan itu, ya, sambil minum obat dilarang dengan larangan-larangan tertentu. Tetapi dia tidak mengindahkan, dia minum obat, tetapi dia melanggar larangannya, maka tidak akan sembuh penyakitnya. Nah, seperti itu pula berobat dengan Al-Quran. Sangat tergantung sekali dengan bagaimana orang yang mengobati dan bagaimana reaksi orang yang diobati. Atau karena ada penghalang yang menghalangi dari kesembuhannya. Nah, maka kata beliau, فَإِنْ عُدِمَ تَأْثِيرُهَا قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَبُولِ الطَّبِيعَةِ لِذَلِكَ الدَّوَاءِ. Jika pengaruhnya tidak ada, obat-obat yang fisik tadi itu, yang berbentuk materi itu tadi, kalau pengaruhnya tidak ada di dalam penyembuhan, bisa jadi karena tabiat tubuh orang tersebut, yakni tubuh orang yang diobati tidak bisa menerima obatnya. Ya, sehingga kalau minum obat itu bukannya menyembuhkan, sebagian reaksi menunjukkan obat itu justru memberikan efek samping yang membahayakannya. Nah, tidak akan sembuh kalau demikian. Waqad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iktidha'ihi atharah. Atau bisa jadi ada penghalang, faktor penghalang yang kuat yang mencegah obat tersebut memberikan pengaruhnya. Ya, faktor penghalang itu adalah pantangan-pantangannya. Kalau pantangan-pantangannya tidak dihindari, tidak ditinggalkan, maka obat itu tidak akan berpengaruh. Ya. Fa inna at-tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a biqabul insan kana intifa'ul badani bihi bihasbi dzalikal qabul. Kata beliau, karena kalau tabiat badan bisa mengambil obat tersebut, bisa menerima obat tersebut dengan penerimaan yang sempurna, maka kemanfaatan badan dengan pengobatan itu sesuai dengan kadar penerimaannya terhadap obat tersebut. Artinya,
dia bisa mendapatkan kesembuhan. Sejauh mana kesembuhannya, itu tergantung bagaimana badannya bisa menerima obat itu. Ini obat yang fisik, yang bentuknya materi. Ya, apakah? Ya, banyaklah obat-obat yang dijual di apotek-apotek atau yang dikeluarkan oleh dokter atau oleh para ahli medis. Itu semua keadaannya demikian. Maka kata beliau, fakadzalikal qalbu idza akhadha ar-ruqa wa ta'awiz biqabulin tam. Demikian pula hati apabila menerima ruqyah dan perlindungan-perlindungan yang diajari di dalam Al-Qur'an maupun sunnah biqabulin tam, dengan penerimaan yang sempurna, maka pastilah akan memberikan pengaruh kesembuhan. Wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'atsiratun fi izalatid da'. Dan si peruqyah yang membacakan ruqyah, yang mengobati dengan Al-Quran atau dengan doa-doa atau dengan zikir-zikir yang sunnah, ya, si peruqyah itu mempunyai jiwa yang sangat bereaksi dan keyakinan yang sangat berpengaruh di dalam menghilangkan atau menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi ketika ada seorang yang membacakan Al-Quran kepada orang lain untuk penyembuhan, ya, maka ini penyembuhannya sangat bergantung kepada bagaimana si peruqyahnya. Ya. Bagaimana keyakinan si peruqyahnya. Bagaimana jiwa si peruqyahnya dalam bereaksi terhadap apa yang dia baca. Ya, apakah dia betul-betul keimanannya kuat, keyakinannya mantap, hatinya bergantung kepada Allah, harapannya besar kepada Allah, baik sangkanya besar kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini sangat berpengaruh pada kesembuhan terhadap penyakit tersebut. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, kalau kita mendapatkan orang yang berobat dengan Al-Quran, atau dengan zikir-zikir, atau dengan doa-doa yang diajari oleh Nabi SAW, dan kita tidak mendapatkan pengaruh kesembuhannya, itu yang salah bukan obatnya. Ya. Obatnya tetap mujarab, tetap menyembuhkan. Ya. Berarti yang bermasalah adalah yang berobat dengannya, atau yang melakukan pengobatan dengannya. Itu yang bermasalah. Maka marilah introspeksi diri kepada pihak-pihak yang telah disebutkan tadi, sehingga mereka di dalam berobat dengan Al-Quran, dalam keadaan yang sebaik mungkin, keyakinan yang sebaik mungkin, keimanan yang sebaik mungkin, kondisi yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga pengobatan itu berpengaruh dengan baik. Nah, saya kira cukup dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan apa yang telah kita baca. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kekuatan keimanan, jiwa yang baik, hati yang bersih, sehingga ketika kita berobat dengan Al-Quran, Al-Quran itu mampu untuk memberikan pengaruhnya di dalam memberikan kesembuhan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sudahi untuk materinya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ulasan dari Ustaz Abdul Muti Hafizahullah Ta'ala. Bagi para pendengar, Ustaz, afwan, apa kita bisa masuk tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Baik, bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, mungkin ada waktu sedikit, kurang lebih 30 menit, untuk bisa mengirimkan ke alamat email kami di kotaksurat@annasradio.com, atau bisa melalui Yahoo Messenger di annasradio, atau bisa di pin BlackBerry dengan nomor 2633310D, atau bisa melalui Skype di Annas Radio, dan yang terakhir melalui WhatsApp di
0813-17854-974. Baik, Ustaz, kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Abdul Fattah di Jogja. Bismillah, mau tanya untuk Ustaz Abdul Mukti. Pertanyaan pertama, jika punya 2 istri, apakah berkurban dengan 1 kambing sudah mencakup seluruh keluarga, yaitu 2 istri tersebut? Lalu pertanyaan kedua, lebih afdol mana antara berkurban dengan 1 kambing atau dengan berkurban berserikat 7 orang dengan sapi atau unta? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi tanya jawab ini, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sudah diajukan, saya ingin sedikit memberikan ralat kepada jawaban minggu lalu yang saya keliru di dalamnya, yaitu pertanyaan yang sempat ditanyakan tentang masalah jual beli kredit ya. Saya sempat menukilkan bahwa jual beli secara kredit, ya, hukum jual beli itu secara zatnya yang dilakukan dengan cara kredit diperbolehkan menurut pendapat yang kuat, dan saya nisbatkan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Tetapi setelah saya merujuk kepada beberapa sumber, saya mendapatkan bahwa beliau rahimahullah termasuk yang tidak membolehkan. Ya, Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil rahimahumullah termasuk yang tidak membolehkan. Walaupun jawaban kita masih sama, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkannya. Ya, jual beli secara kredit dengan 2 harga diperbolehkan, ya, secara zatnya diperbolehkan, dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian pertanyaan yang telah diajukan tadi, apakah dengan berkorban seekor kambing sudah cukup bagi satu keluarga, bagi seorang suami dan keluarganya yang mempunyai 2 orang istri? Ya, jawabannya itu sudah cukup. Sebab seekor kambing itu cukup bagi seseorang dan keluarganya. Dan kedua istri itu termasuk dari keluarga seseorang. Ya, istri pertama, istri kedua. Walaupun dikatakan 2 keluarga, tapi pada hakikatnya mereka satu keluarga. Ya, pada hakikatnya mereka satu keluarga di bawah satu orang pemimpin atau seorang suami. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang mana yang lebih afdal, berkurban dengan seekor kambing atau mengambil satu bahagian dari 7 bahagian pada seekor sapi, wallahu a'lam, saya tidak tahu mana yang lebih afdal. Yang jelas seorang berkurban dengan apa yang dimudahkan oleh Allah untuknya. Ya. Apa yang dimudahkan oleh Allah untuknya, apa yang gampang baginya, sesuai dengan kemampuannya. Karena kita bertakwa kepada Allah dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Taufik di Kebumen. Ya. Ustaz, apakah seluruh Al-Quran bisa dijadikan obat, ataukah hanya ayat-ayat tertentu saja? Dan apakah apabila kita sakit kemudian membaca Al-Quran dengan niatan sebagai obat, ini sudah mencukupi? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, dan kami telah turunkan dari Al-Quran
sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Sudah kita terangkan bahwa kata min di sini bukan maksudnya untuk menunjukkan sebagian Al-Quran, tetapi maksudnya adalah jenis Al-Quran. Jadi kalau dikatakan bahwa jenis Al-Quran itu adalah obat, maka Al-Quran itu dari awalnya sampai akhirnya adalah obat. Ayat yang mana saja kita baca itu adalah obat, penyembuh. Ya. Walaupun memang ada bahagian-bahagian tertentu dari Al-Quran yang ada nasnya dari Nabi SAW mampu memberikan kesembuhan. Artinya bahwa bahagian-bahagian tertentu yang termaktub di dalam sunnah Nabi SAW bahwa itu dapat menyembuhkan, artinya pengaruhnya lebih kuat. Ya, sudah teruji, bahkan diberitakan oleh Nabi SAW atau diakui oleh Nabi SAW. Ya, nah, jadi nilai lebihnya itu di situ, bahwa dia sudah terbukti atau pengaruhnya lebih, ya, atau memang ada keutamaannya sehingga diberitakan oleh Nabi atau diakui oleh Nabi SAW dari bagian-bagian Al-Quran tadi, seperti surat Al-Fatihah, kemudian seperti surat Al-Baqarah, ya, yang mampu mengusir jin dari rumah seseorang apabila dia membacakannya. Ya, demikian pula misalnya dengan ayat kursi yang terbukti ayat kursi itu sangat kuat pengaruhnya terhadap para jin. Ya. Demikian pula al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang mana Nabi SAW menggunakan keduanya untuk menyembuhkan diri dari pengaruh sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Ya, seperti itu. Nah, tidak mengapa kita mengkhususkan sebahagiannya, kita membaca sebahagiannya, dan kita anggap baik, kita anggap punya keutamaan, kita anggap punya pengaruh lebih, selama diberitakan oleh Nabi SAW. Ya, yang pada hakikatnya dari awal sampai akhir pun sama punya pengaruh. Ya, cuma ini lebih. Dan juga, ya, saya kira tidak pantas ya kita menjadikan bagian-bagian tertentu dari Al-Quran kita anggap punya pengaruh lebih, kita anggap punya keutamaan, ya, lebih dari yang lainnya, sementara tidak ada dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskannya. Lebih baik hal ini kita hindarkan supaya kita tidak mengada-ada di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya. Iya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan mungkin masih berkaitan dengan tema dari Ibnu Alimin di Sungai Nyamuk, Sebatik. Ya. Apakah termasuk pengobatan syar'i jika seseorang hanya meyakini ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan tidak meyakini ayat-ayat yang lain tidak dapat menyembuhkan? Atau apakah hal ini termasuk dalam perbuatan syirik, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tadi barusan sudah kita jelaskan bahwasanya jenis Al-Quran itu menyembuhkan. Dari awal sampai akhir Al-Quran itu dapat menyembuhkan. Ya, sehingga apabila kita mengambil bahagian-bahagian dari Al-Quran itu, hendaknya ada dalilnya dari Nabi SAW. Kenapa harus ada dalil dari Nabi SAW? Supaya kita tidak mengada-ada di dalam agama Allah. Karena yang tahu kalau ayat ini punya kelebihan, ya, surat ini punya pengaruh yang besar dibanding yang lain, ya, ini bisa sangat menyembuhkan dan lain sebagainya. Yang tahu hal-hal seperti ini hanya Nabi SAW yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan praduga-praduga, prasangka-prasangka, tetapi dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kita tidak meyakini sebagian ayat-ayat tidak dapat menyembuhkan, ya, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi.
Allah mengatakan bahwa jenis Al-Quran itu bisa menyembuhkan dan rahmat bagi segenap alam. Ya. Kalau kita mengatakan ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu saja yang berpengaruh, ini tidak benar. Ya, karena semua Al-Quran itu menyembuhkan sebagaimana dalam ayat tadi, Al-Isra ayat yang ke-82. Saya ulangi lagi, jadi ketika ada dikhususkan ayat tertentu, surat tertentu, melalui sunnah Nabi SAW, karena Nabi tahu ya dengan wahyu dari Allah bahwa ayat itu punya kelebihan, punya keutamaan, punya pengaruh yang lebih besar, dan hal-hal yang terkait dengan itu sebab beliau adalah seorang Nabi. Adapun kita tidak sama keadaannya dengan beliau, maka kita hindarkan yang demikian itu, kecuali dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, saya kira itu jawaban. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Hidayat di Pontianak. Ya. Ustaz, ana pemalu. Dalam urusan dunia, ana suka malu-malu untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Dengan semakin lamanya ana mengaji, ana merasa wajib untuk berdakwah kepada orang-orang di sekitar ana. Dengan sifat pemalu ana sering merasa kesusahan untuk berdakwah kepada orang lain. Pertanyaan ana, apakah batasan berdakwah itu, Ustaz? Berdosakah ana apabila ana tidak mendakwahkan ilmu agama kepada orang-orang di sekitar ana, sementara kebanyakan mereka susah dikasih tahu? Ya, silakan, Ustaz. Ya. Memang sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang baik itu tidak hanya memikirkan kebaikan dirinya. Seorang muslim yang baik, dia memikirkan kebaikan dirinya dan kebaikan kaum muslimin. Kebaikan saudara-saudaranya kaum muslimin. Orang-orang yang berada di sekitarnya dari kalangan muslimin. Makanya Allah berbicara di dalam banyak ayat Al-Quran tentang keutamaan dakwah. Ya. Allah mengatakan di dalam surat yang paling gampang yang semua kita hafal insya Allah. Ya. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Jika Allah sudah mengatakan manusia dalam kerugian, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, saling berwasiat dengan kebenaran ini adalah dakwah kepada jalan Allah. Saling ajak mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati untuk kebaikan. Jadi muslim yang baik tidak hanya memikirkan kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan kebaikan saudara-saudaranya kaum muslimin yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun hanya sekedar satu ayat saja. Ya. Nah, kita bisa mendapatkan dosa apabila berada di sekitar kita kemaksiatan yang kita mampu mengubahnya, tetapi kita tidak mengubahnya. Itu kita akan mendapatkan dosa. Karena Nabi SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Wa dzalika atqul iman. Itu selemah-lemahnya iman. Ya, kalau dia tidak mampu, minimal dia tidak bergabung bersama mereka dan meninggalkan majelis mereka. Ya. Nah, ini adalah kewajiban di mana kita mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Dengan tangan, kalau kita mampu, ya, misalnya kalau kita penguasa, gunakan kekuasaan untuk merubah kemungkaran. Kalau kita seorang bapak,
gunakan kekuatan kita sebagai seorang bapak untuk mengubah kemungkaran anak atau istri, ya. Naam. Artinya menggunakan kekuatan di sini yaitu pada kemungkaran yang memang tidak bisa diubah dengan lisan, dengan peringatan, dengan nasihat. Ya, terkadang kita butuh sedikit keras sama orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, kepada istri, kepada anak, dan itu diperbolehkan di dalam syariat dengan batasan-batasannya. Ya, bukan tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh. KDRT itu boleh, tapi ada batasan-batasannya di dalam Islam. Keluar dari sikap yang menzalimi, aniaya. Yang tidak boleh di dalam Islam itu adalah aniaya, menzalimi. Ya. Tetapi yang namanya kekerasan, ya, terkadang dibutuhkan sesuai pada tempatnya dengan kadarnya dan dampaknya yang diharapkan membawa kepada kemaslahatan. Makanya Allah mengatur di dalam Al-Quran, Nabi mengatur di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak perlu kepada peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya, apa yang mereka istilahkan dengan hak asasi manusia, sebetulnya umat Islam itu tidak butuh, karena umat Islam itu punya Islam yang lengkap, ya, yang mengatur segalanya. Baik. Ini. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga dengan demikian kita mendapatkan keberkatan dari Allah, wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dwi Dika. Bagi seorang istri rumah tangga, seorang istri rumah tangga adalah segalanya, tapi bagaimana terjadi selisih paham antara suami dan ibu? Kedua pendapat mereka benar. Mana yang harus lebih saya dukung atau saya patuhi? Lebih durhaka mana, ke suami atau ke ibu jika saya tidak patuh kepada keduanya, Ustaz? Ya. Jadi sebenarnya solusi yang pertama, kalau kita mengambil jalan tengah, artinya mengkompromikan antara keinginan ibu dan keinginan suami. Jadi sesungguhnya yang paling terbaik di dalam rumah tangga itu ada semacam saling pengertian, saling tafahum antara suami dengan istri, saling kuat menguatkan. Jadi kalau bisa sedapat mungkin ya jangan dibenturkan antara keinginan ibu dengan keinginan suami. Nah, kalau ada saling pengertian yang baik, ya, sikap saling kuat menguatkan yang baik antara suami dengan istri, selesai urusannya. Suami bisa memberikan keringanan pada istri dalam hal-hal yang dia ingin memenuhi keinginan ibunya. Ya. Demikian pula istri pandai bersikap kepada ibunya, ya, untuk bisa membesarkan hatinya dan memberikan pengertian kepadanya dalam hal-hal yang di situ dia ingin memenuhi keinginan suami. Begitu. Jadi saya kira ini hanya masalah saling pengertian, saling kuat menguatkan, sehingga tidak perlu dibenturkan. Dan inilah solusi yang paling terbaik, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Harmianto. Ana mau tanya, Ana seorang pekerja pabrik, Ana ditawarkan lowongan lagi sama teman. Padahal Ana masih kerja ya. Apabila Ana menerima tawaran teman, apakah itu termasuk kurang bersyukur, Ustaz? Jazakallah khair. Coba ulangi. Saya kurang fokus. Baik, Ustaz. Ana seorang pekerja pabrik. Ana ditawarkan lowongan kerja sama teman. Padahal Ana saat ini masih bekerja. Apabila Ana menerima tawaran teman tersebut, apakah itu termasuk kurang bersyukur, Ustaz? Iya. Ya, insya Allah saya kira tidak termasuk dari sikap kurang bersyukur. Ya. Karena seorang ingin mengambil pekerjaan lain yang sesuai dengan keadaannya, ya barangkali dengan gaji yang lebih tinggi, apalagi hidup di kota besar dengan keperluan yang lebih tinggi, barangkali itu hal yang wajar,
Bahkan bisa jadi pula, wallahu a'lam bishawab, itu merupakan bentuk daripada syukur nikmat. Bagaimana? Karena ketika dia syukur nikmat, Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku tambah nikmatku kepada kalian. Nah, kalau dia syukur sama Allah, selama ini dia kerja dengan pekerjaan yang seperti itulah, tidak terlalu menjanjikan, tidak terlalu memberikan hasil, gajinya sedikit, tapi dia sabar, dia syukur sama Allah, walaupun sedikit, tetap dia tekuni, ya, subhanallah, Allah maha sayang kepadanya, ya. Allah menurunkan rahmatnya, ternyata lewat orang, Allah takdirkan, ya, orang itu ditawari dengan pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih besar. Naam. Jadi saya kira tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ya mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk malam hari ini dari Rindi di Bandung. Ya. Ustaz, saya memergoki suami saya berselingkuh dengan seorang perempuan. Saya menemukan bukti-bukti yang konkret. Ternyata suami saya selama ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Saya harus bagaimana, Ustaz? Apakah boleh saya meminta cerai? Saya merasa sudah dibohongi selama ini. Mohon solusinya, Ustaz. Pertama, barakallahu fikum, tentang masalah suami yang menikah lagi. Jadi yang namanya selingkuh itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Selingkuh yang tidak boleh adalah selingkuh yang melanggar keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla. Ya. Selingkuh yang boleh adalah poligami yang dihalalkan oleh Allah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang baik untuk kalian 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu untuk adil maka 1 saja, kata Allah. Ya. Jadi hukum asalnya boleh suami menikah lagi dengan wanita lain. Ya. Tapi kalau dia selingkuh dalam artian hanya zina, nah itu nggak boleh. Itu haram. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wala taqrabu zina." Ya, jangan kalian mendekati perbuatan zina, dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi kalau dia selingkuh dalam artian zina itu tidak boleh. Tapi kalau dia selingkuh dalam artian dia nikah lagi dengan wanita lain, yakni dinikahi secara syar'i, ya, dengan wali, dengan ada saksinya, ya, nikahnya paling tidak sah secara agama, maka tidak bisa dikatakan itu haram untuknya. Tinggal masalahnya sekarang kamu bersabar, ya, kepada saudari yang mengalami kejadian ini, hendaknya dia bersabar, ya, bersabar, bertakwa kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu bagi suami yang dia punya lebih dari 1 istri, hendaklah dia berbuat keadilan. Jangan sampai menzalimi salah satu istrinya. Oleh karena itu, dia harus tahu hukum-hukum Islam tentang orang yang berpoligami. Apa saja hak-hak istri, ya, dan apa saja kewajiban-kewajiban suami. Ya, demikian pula apa kewajiban istri dan apa hak suami. Sehingga dia tidak melampaui batas, tidak berbuat kezaliman. Ya. Dan orang yang tentunya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ya, khususnya para wanita, tidak boleh dia menolak sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Menolak dalam artian mengingkari. Ya. Apalagi sampai pada tingkat membenci perkara yang sudah disyariatkan oleh Allah. Termasuk poligami ini disyariatkan oleh Allah. Nah, kalau dia membencinya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, walau annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Ya, jikalau seandainya mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah bisa membinasakan seluruh amalan-amalan mereka.
Saya ulangi ayatnya, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kata Allah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah membinasakan semua amalan mereka. Maka kata para ulama, tidak boleh membenci syariat. Kalau kamu tidak mampu untuk melaksanakannya, mengamalkannya, belum mampu untuk dipoligami, tapi kamu jangan membenci. Kalau seandainya sudah terjadi poligami itu, ya kamu sabar. Ya, kamu sabar. Dan Nabi melarang seorang wanita mendesak suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain. Nah, kamu sabar, dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian tunaikan kewajiban-kewajibanmu ya, terhadap suamimu, insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak laki ataupun wanita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, baik, kita ucapkan jazakallahu khairan bagi Ustaz Abdul Muti Al-Maidani yang Allah taala, dan bagi para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya yang mungkin belum terjawab, kami mohon maaf. Mungkin insyaallah kita akan ajukan lagi di lain kesempatan. Baik, Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir perjumpaan kita? Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya penyembuh. Dan tidak ada yang lebih mujarab penyembuhannya melebihi daripada Al-Quran. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca, dan juga sebelumnya ada ayat yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi pengaruhnya bisa tergantung kepada orang yang melakukan pengobatan atau yang diobati. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, dan demikian tadi cara kita di malam hari ini, cara dengan tema obat hati bersama Ustaz Abdul Muti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan beliau di pekan yang akan datang. Jadi jangan tinggalkan terus, jangan sampai ketinggalan setiap bab-babnya. InsyaAllah Ta'ala bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ustaz, kita ucapkan jazakallahu khairan sekali lagi. Mungkin kita akhiri dulu. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam siaran kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.